Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Tekan like jika suka dan subscribe. Oke, berjumpa lagi dengan Miss dengan topik pembahasan kita hari ini yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. Jadi yang pertama kita bahas dulu si barisan. Barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Oke, kita bahas pengertiannya biar lebih jelas di sini. Miss kasih contoh langsung. Barisan bilangan berarti terdiri dari beberapa bilangan. Misalkan angkanya itu adalah 2, 4, 6, 8. Nih. Kalau suruh kamu melanjutkan barisannya ini, pasti kamu tahu. Dengan cara apa? Kamu lihat dari 2 ke 4 itu tambah positif 2. 4 ke 6 itu tambah positif 2. 6 ke 8 pun tambah positif 2. Nah ini nanti pasti lanjutannya bakalan ditambah positif 2. Karena apa? Kamu sudah lihat polanya, yaitu tambah-tambah positif 2. Si positif 2 inilah yang dinamakan dengan beda pada barisan aritmatika. Yaitu, inilah namanya beda. Kan katanya tetap. Berarti dia bedanya ini dari awal sampai akhir itu harus tetap. Yaitu tetap berapa? Positif 2. Itulah yang dinamakan dengan barisan aritmatika. Jadi paham ya, yang mana itu dia sih bedanya. Bedanya adalah berarti dari 2 ke 4 berapa bedanya ini? Positif 2. 4 ke 6 berapa bedanya? Positif 2. Dan harus tetap, harus sama dari barisan awal sampai yang akhir. Oke? Nah, dalam barisan aritmatika ini, kalau misalkan diberikan angka kayak gini, mau nanti ditanyakan berapalah suku ke 100-nya. Nah, kan nggak mungkin kamu tuliskan satu-satu sampai dapat dia suku ke 100 kan? Jadi di dalam barisan aritmatika ada yang dinamakan dengan rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Yaitu rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ini tandai dia biar kamu mengingatnya ya. Nih. Dengan keterangan UN itu adalah suku ke N. Nanti yang ditanyakan misalkan suku ke 100 berarti U 100. Suku ke N. Terus si A itu adalah U1. U1 itu apa? Suku pertama. Suku pertama. Berarti dari contoh yang ini tadi, suku pertamanya berapa? Si 2. Oke? Terus selanjutnya B itu apa? B adalah bedanya. Nah, bagaimana cara mencari beda? Lihat dia. Dari 2 ke 4 kamu dapat positif 2. 4 ke 6 kamu dapat positif 2. Artinya kamu bisa mencari bedanya ini dengan cara apa? Angka kedua dikurang angka pertama, atau angka ketiga dikurang angka kedua. Nah, kalau di dalam aritmatika barisan bilangan, angka ke itu namanya suku ke. Jadi kalau yang ini si 2 namanya U1 atau suku ke 1, suku pertama. Terus habis itu si 4 namanya U2 atau suku kedua, si 6 namanya U3 atau suku ketiga, dan seterusnya. Berarti bagaimana cara mencari beda? Cara mencari beda berarti adalah U2 kurang U1. Atau bisa juga U3 kurang U2. Jadi kesimpulannya mencari beda itu atau selisih itu adalah U setelahnya dikurang U sebelumnya. Itu dia ya. Berarti beda Miss bikin U2 kurang U1 atau U3 kurang U2. Nanti apalah yang tergantung dikasih tahu di soal. Itu dia. Oke? Nah, kalau N ini apa? N nanti adalah misalkan suku ke berapa ditanya. Suku ke 100, berarti N-nya 100. Itu dia, nggak perlu dituliskan ya. Langsung kita masuk ke contoh. Perhatikan. Contoh yang pertama. Dia diberikan barisan aritmatika. Itu barisannya adalah misalkan 3, terus habis itu 6, 9, dan seterusnya. Yang ditanyakan, tentukan suku ke 10 dari
barisan tersebut. Oke, berarti kalau yang ini masih gampang ya. Tinggal kita buat dulu apa-apa aja yang ada. Yang pertama kita memerlukan si A, yaitu A-nya di sini berapa? A-nya 3. Terus kita memerlukan si B. B-nya apa? U2 kurang U1. U2 kurang U1. Di mana U2-nya adalah 6, U1-nya 3. Berarti kita dapat bedanya 3. Terus ditanya tentukan suku ke-10. Berarti yang ditanyakan U10. Tinggal kita masukkan rumusnya. U10 sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. A-nya berapa? 3. Tambah N-nya berapa? 10. Karena yang ditanya U10. Berarti 10 kurang 1 kali B-nya berapa? B-nya 3 juga ternyata ya. Oke, sama dengan 3 tambah 10 kurang 1, 9 kali 3. Sama dengan 3 tambah 9 kali 3, 27. Berarti 3 tambah 27 sama dengan 30. Nah, jadinya tanpa nanti kamu harus mendaftarkan satu-satu nilainya, itu kamu udah tahu kalau suku ke-10-nya sama dengan 30. Itu dia contoh yang pertama, contoh yang masih sangat mudah. Tentukan banyaknya bilangan di antara 3 dan 262 yang habis dibagi 5. Berarti kita disuruh mencari berapa banyak angkanya. Misalkan dari angka 1 sampai 10 ada berapa banyak angka? Ada 10 angka. Kalau ini kita daftarkan satu persatu angka dari 3 sampai 262 yang habis dibagi 5, kan udah sesuatu yang membuang-buang waktu itu ya kan? Berarti nanti kita harus di sini mencari N-nya. Kita gunakan rumus si UN nanti. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang nomor 2, tentukan beda dari barisan aritmatika dengan formula suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan 2N tambah 1 per 2. Jadi kita di sini udah dikasih rumusnya, terus kita mau mencari bedanya. Nah, tadi beda itu apa? Mencari beda itu adalah U2 kurang U1. Udah ada formulanya, berarti tinggal kita cari berapa U2-nya, berapa U1-nya. Gitu dia. Ya kan? Formulanya adalah UN sama dengan 2N tambah 1 per 2. Berarti kita cari dulu U1. Dari sini U1 kita ganti setiap yang ada N menjadi 1. Jadinya 2 kali 1 tambah 1 per 2. Sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti jadinya 3 per 2. Terus U2-nya sama dengan ganti setiap yang ada N menjadi 2. 2 kali 2 tambah 1 per 2. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Berarti 5 per 2. Dari sini kita dapat bedanya. Beda sama dengan U2 kurang U1. Sama dengan berapa? U2-nya 5 per 2 dikurang U1-nya 3 per 2. Sama dengan berapa? 5 kurang 3, 2 per 2 atau sama dengan 1. Itulah dia mencari beda kalau dikasih tahu formula suku ke N-nya. Bisa ya? Kita lanjut. Contoh yang nomor 3. Tentukan banyaknya bilangan di antara 3 dan 262 yang habis dibagi 5. Berarti caranya antara 3 dan 262 yang habis dibagi 5. Berarti kita daftarkan dulu anggotanya ya. 3 habis dibagi 5? Enggak. 4 habis dibagi 5? Enggak. Berarti kita mulai dari 5. Jadinya di sini 5. Dan terus berapa lagi yang habis dibagi 5? 10. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir, kan sampai batas 262. Sampai yang terakhir berapa? Si 260. Jadi kita mau disuruh mencari berapalah total banyaknya angka dari 5 sampai 260 ini. Kalau kita daftarkan satu persatu anggotanya, barisannya, itu kan nanti memakan waktu. Jadi cara mencarinya ini kita gunakanlah rumus UN, tapi berarti yang ditanya di sini adalah si N-nya, banyak bilangannya. Oke? Kita kerjakan. Dari sini berarti si A-nya berapa? A-nya adalah 5. Terus
B-nya berapa? Berarti bedanya adalah 5. Karena apa? Habis dibagi 5. Terus habis itu dari sini kita tahu UN-nya. UN yang kita gunakan itu si suku terakhirnya. Siapa suku terakhirnya? Si 260. Kan kalau kita tahu nanti si 260 ini suku ke berapa, berarti kita langsung tahu segitulah banyak bilangannya. Kita masukkan rumusnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN-nya adalah 260. Kita masukkan. A-nya 5 tambah N yang ditanyakan kurang 1 kali B. B-nya adalah 5. Kita hitung dia. 260 sama dengan 5. Tambah, kali masuk ya. N kali 5. 5N. Negatif 1 kali 5 kurang 5. Ada yang habis? Ada ya. Ini 5 dengan negatif 5 kebetulan habis. Tinggallah dia. 260 sama dengan 5N. Dapat kita N-nya sama dengan 260 per 5. Dapatlah dia jawabannya berapa ini? 52 ya. Nah, berarti si 260 ini adalah suku ke-52. Karena si 260 ini sebagai suku terakhir dan suku ke-52, dari situ kita tahu berarti banyaknya bilangan antara 3 dan 262 yang habis dibagi 5 adalah 52 angka. Itulah dia caranya. Bisa ya? Selanjutnya contoh yang keempat, diberikan barisan aritmatika dengan suku keempat. Berarti kita bikin dulu yang diketahui. Suku keempat berarti U4 ya. U4-nya itu sama dengan negatif 12. Terus, dan suku ke-8 sama dengan negatif 24. Berarti U8 negatif 24. Tentukanlah suku ke-10. Berarti kita disuruh mencari U10. Nah, kalau mau mencari U10, berarti kan kita menggunakan rumus A tambah N kurang 1 kali B. Kita harus tahu berapa nilai A-nya dan berapa nilai B-nya. Jadi dari ini nanti yang diketahui ini bisa kita dapat nilai A dan B-nya. Nah, dalam mengerjakan contoh ini, Miss ada dua cara. Cara yang pertama nanti agak panjang, dan cara yang kedua itu cara cepatnya. Bakalan Miss ajarkan dua-duanya ya. Kita kerjakan dulu menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama, kalau U4 ini kamu jabarkan, berarti U4 sama dengan, masukkan rumus UN. A tambah N kurang 1 dikali B. Berarti U4 sama dengan A tambah N-nya jadi berganti berapa? Berganti 4. 4 kurang 1 berapa? 3. Berarti A tambah 3B. Dari sini kita tahu kalau dia U4 berarti A tambah 3B. Di sini 4, di sini menjadi 3. Berarti kalau dia si U8 itu menjadi apa? Tanpa harus kita buat gini. Berarti menjadi A tambah 7B, ya kan? Di sini 8, di sini menjadi 7. Nah, dari sinilah kita beranjak, bisa kita dapat nilai A dan B-nya. U4 sama dengan A tambah 3B. Atau kalau Miss buat kayak gini, A tambah 3B sama dengan U4, bisa kan? Bisa. Berapa nilai U4-nya? Nilai U4-nya adalah negatif 12. Masukkan dia, negatif 12. Terus U4 adalah, U4 ini U8. U8 adalah A tambah 7B. Sama dengan, berapa nilainya? Negatif 24. Nah, selanjutnya kita apa ini? Kita eliminasi dengan substitusi, biar dapat nilai A-nya, dapat nilai B-nya. Berarti dari sini bisa langsung kita eliminasi si A ya. Habis, tinggal dia 3B kurang 7B, negatif 4B, sama dengan negatif 12 kurang negatif 24, berarti menjadi negatif 12 tambah 24, berapa itu? Sama dengan 12. Kita dapat nilai B sama dengan 12 bagi negatif 4, berapa? Negatif 3. Dapat nilai B, kita cari selanjutnya nilai A dengan cara substitusi. Kemana? Persamaan pertama boleh, persamaan kedua boleh. Jadi Miss di sini memilih persamaan pertama, yaitu si A tambah 3B sama dengan negatif 12. A tambah 3 kali B-nya negatif 3 sama dengan negatif 12. A 3 kali negatif 3 jadi kurang 9 ya, sama dengan negatif 12.
A sama dengan negatif 12, pindah tempat jadi positif 9. A sama dengan negatif 3. Oke, kebetulan nilai A dan B-nya sama ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Udah kita dapat nilai A, udah kita dapat nilai B, berarti kita mau mencari U10 gimana? Ya gampang, tinggal kita masukkan. U10 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Tadi kita udah menjelaskan mengenai yang ini ya. Jadi nggak perlu lagi kamu repot-repot menulis A tambah N kurang 1 kali B. Langsung aja. U10 berarti A tambah 9B. Gitu. Sini 10, di sini 9. Sama dengan A-nya negatif 3 tambah 9 kali B-nya negatif 3. Sama dengan negatif 3. 9 kali negatif 3, negatif 27 ya. Negatif 3 kurang 27 menjadi negatif 30. Inilah nilai suku ke-10-nya. Bisa ya? Bisa, memang agak panjang. Kita lanjut dengan cara kedua. Semoga aja muat. Cara kedua, ini cara cepatnya gitulah ya. Nah, kalau dia mencari beda, itu ada lagi caranya selain daripada U2 kurang U1 atau U3 kurang U2, ada cara lainnya. Yaitu, beda sama dengan, bisa Miss bikin, itu di sini yang dikasih tahu suku ke berapa aja. Suku ke-4 sama suku ke-8 ya. Suku ke-4 dengan suku ke-8. Bisa Miss cari beda dengan cara itu. Yaitu, U8 kurang U4, gini, per 8 kurang 4. Diambil dari sini 8 dan 4-nya. Bisa kayak gitu dengan cara mencari beda. Berarti bisalah kita gunakan yang ini untuk mencari nilai suku ke-10-nya. Nah, Miss bikin beda itu kan U8 kurang U4. Berarti sama dengan 8 kurang 4. Berarti ini bakalan sama nilainya dengan yang ditanya apa? Suku ke-10. Berarti Miss bikin aja di sini U10 kurang. Suku apa yang ada dikasih tahu? Suku ke-8 ada, suku ke-4 ada, boleh memilih. Mau pilih 8 atau 4. Jadi Miss di sini memilih 8. Berarti kalau di sini suku ke-10 kurang suku ke-8 menjadi 10 kurang 8. Ya kan? Kalau kayak gini kan nanti bisa kita langsung dapat cepat si U10-nya. Berarti jadinya kita masukkan U8-nya berapa? U8 tadi negatif 12. Kurang U4-nya U8 negatif 24 ya. Sorry. U8 itu dia negatif 24. Si U4 yang negatif 12 ya. Kurang negatif 12. Per 8 kurang 4 sama dengan 4. Sama dengan U10 yang ditanya, berarti tetap tulis U10 kurang U8-nya adalah negatif 24. Berarti kurang negatif 24. Per 10 kurang 8, 2. Dari sini bisa kita selesaikan. Negatif 24 tambah 12 jadinya ini kan. Karena negatif. Negatif 24 tambah 12 berapa? Negatif 12 per 4. Sama dengan, ini jadinya U10 tambah 24 ya kan? Per 2. Nah kalau kayak gini, selanjutnya bagaimana? Kita mencari yang ini kan? Ini bisa kita selesaikan ya. Negatif 12 per 4 menjadi, coret di sini aja, menjadi negatif 3. Berarti dari sini kita dapat U10 tambah 24 itu sama dengan, ini kan udah menjadi negatif 3. Berarti menjadi negatif 3 kali 2. Negatif 3 kali 2. Selanjutnya U10 sama dengan 24-nya kita pindah, negatif 3 kali 2 berapa? Negatif 6. 24 pindah menjadi kurang 24. Dapatlah dia U10 sama dengan negatif 30. Ini dia. Sama, cara pertama dengan cara kedua, sama. Nah, mana yang lebih singkat? Yang ini. Nah, cara kedua ini lebih singkat kalau kamu sudah lancar. Itu dia, jadi tinggal yang ini tuh kali silang. Kalau seandainya nggak bisa disederhanakan, bagaimana, Miss? Ya udah, tinggal kita kan mencari yang ini. Tutup yang ini, berarti jadinya U10 tambah 24 sama dengan 12 kali ini dibagi 4. Itu dia cara kali silang. Ingat ya, cara kali silang. Oke, sekian kita mengenai barisan aritmatika.
Nah, sekarang kita mau membahas mengenai suku tengah dari barisan aritmatika. Jadi ini masih berbau-bau barisan aritmatika ya. Apa yang dimaksud dengan suku tengah? Itu misalkan kayak gini. Dari barisan aritmatika itu ada dia U1, U2, U3, U4, U5. Ini dia. Oke. Suku tengah berarti dari U1 sampai U5 siapa suku tengahnya? Si U3. Itulah yang mau kita bahas di sini, suku tengahnya dari barisan aritmatika. Nah, lihat ya ini, U1 sampai U5. Berarti kalau dia nanti kita mencari suku tengah, itu dia banyak bilangannya harus bagaimana? Harus ganjil biar dapat dia siapa suku tengahnya. Oke? Jadi kalau suku tengah barisan aritmatika ini berlaku pada banyak bilangannya yang ganjil. Nah, kalau kayak gini, nih, ini kan masih sikit. Kita bisa langsung tahu siapa suku tengahnya, yaitu si U3. Bagaimana dia kalau banyak angkanya itu udah sampai ribuan? Bagaimana dia? Itulah gunanya ini, kita pelajari dia. Nah, rumusnya, kalau mencari suku tengahnya, mencari siapa suku tengahnya ya. Ini mencari suku tengahnya. Itu rumusnya adalah UT sama dengan 1/2 A tambah UN. Ini dia. UT berarti suku tengah. Terus kalau kita mau mencari tahu letaknya, letak suku tengahnya, letak suku tengah, itu rumusnya adalah T sama dengan N tambah 1/2. Apa maksudnya ini, Miss? Misalkan gini kan, ada dia angkanya, Miss pilih yang gampang-gampang aja dulu ya. 2, terus tambah 3, 5, tambah 3, 8, tambah 3, 11, tambah 3, 14. Nah, ini. Dari sini suku tengahnya siapa? Si ini kan, suku tengahnya itu si 8. Berarti UT-nya 8. Terus yang dinamakan dengan letak suku tengahnya, si 8 ini letaknya di suku ke berapa? Di suku ke 3, yaitu kan 1, 2, 3. Berarti dari sini dapat kita T-nya sama dengan 3. Itulah maksudnya siapa suku tengah dan letak suku tengahnya. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh. Contohnya hanya satu aja Miss buat. Diberikan barisan aritmatika 3, 7, 11 sampai dia 9. Nih, tentukan suku tengahnya dan suku keberapakah suku tengahnya? Itu dia. Kita kerjakan. Dari sini kita tahu A-nya adalah si 3. Terus UN-nya berarti si suku terakhirnya. Suku terakhirnya berapa? 99. Berarti bisa gampang, langsung kita cari UT. UT sama dengan 1/2 A tambah UN. Sama dengan 1/2 A-nya berapa? 3. Tambah suku terakhirnya atau si UN-nya 99. Sama dengan 1/2 dari 3 tambah 99. Berapa nih? 102 ya. Dapatlah dia suku tengahnya berarti 102 bagi 2, 51. Berarti suku tengahnya dari 3, 7, 11 sampai 99 itu adalah si 51, angka 51. Terus suku keberapakah suku tengahnya? Si 51 ini merupakan angka keberapa? Itulah maksudnya. Berarti rumusnya adalah T sama dengan N tambah 1/2. Tapi kan kita nggak tahu banyak angka dari 3 sampai 99 ini ada berapa. Kita nggak tahu. Berarti kita harus cari dulu N-nya. Bagaimana? Masukkan rumus UN. Rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Berapa UN-nya? 99. Berarti 99 sama dengan A-nya 3 tambah N kurang 1 kali B-nya berapa ini? 3 ke 7. Berarti B-nya 4 ya. 99 sama dengan 3 tambah kali masuk N kali 4, 4N kurang 4. Dapat dia 99 sama dengan
3 kurang 4, negatif 1 tambah 4N. Dapat kita 4N sama dengan jadinya 99 negatif 1. Negatif 1 pindah menjadi 99 tambah 1 ya, sama dengan 100. Ini kan aturannya 100 sama dengan 4N. Atau mistukar menjadi 4N sama dengan 100. Sama ya kan? Dapat dia N-nya sama dengan 100 bagi 4. Berapa? 25. Nah, banyak angkanya 25 ya kan? Banyak angkanya berarti ganjil. Karena banyak angkanya ganjil, itulah makanya ada suku tengahnya. Berarti letak suku tengahnya T sama dengan N tambah 1 per 2. Berapa ini? N-nya 25. 25 tambah 1 per 2. 26 per 2. Berapa? 13. Berarti letak sukunya itu di suku ke-13. Artinya si 51 ini, 51 adalah suku ke-13. Itulah dia. Nah, selesai kita mengenai suku tengah. Oke, ini kita masih melanjut dari yang berbau-bau aritmatika ya. Kalau tadi itu si suku tengah, ini suku sisipan dari barisan aritmatika. Apa itu maksudnya? Misalkan di antara misalnya hanya ada 2 angka, yaitu angka 1 dan 10. Nah, di antara 1 dan 10 ini ditambahi lagi ada 5 angka. Berarti jadi total angkanya nanti ada berapa? Ada 7 angka. Nah, kita menyelidiki si angka yang disisipkan itu, yang dimasukkan tadi. Itulah maksudnya suku sisipan. Jadi, kan aturannya itu kan hanya ada angka pertama tadi Miss bilang 1 dan 10 kan. Setelah disisipkan di sini 5 angka, nih. Berarti jadinya kita memiliki beda atau selisih yang baru. Karena apa? Pertama kan hanya ada 2 angka, yaitu 1 dan 10. Kalau ini bedanya itu adalah 10 kurang 1, 9. Tapi karena udah disisipkan 5 angka, ya kan? Udah disisipkan 5 angka, berarti bedanya udah berganti. Jadi ada dia beda yang baru. Nah, dalam mencari beda yang baru itu, atau dinamakan dia dengan B aksen. B aksen. Gini ya, itu adalah B yang lama per K tambah 1. Tandai di mana keterangannya B aksen itu adalah beda yang baru, terus si B aja, hanya B gini, itu adalah beda yang lama, dan si K ini banyak angka yang disisipkan. Nah, selanjutnya nanti untuk rumus UN-nya, terus habis itu suku tengahnya, itu sama semua. Bedanya, ya kalau UN nanti kita jadi memakai N aksen atau N yang baru, banyak angka yang baru ya kan. Kalau untuk UT juga menggunakan UN aksen, banyak angka yang baru. Suku terakhir yang baru, itu dia. Oke, kita lanjut ke contoh. Di antara bilangan 20 dan 116, berarti angkanya kian hanya 20 sama 116. Disisipkan 11 bilangan. Di sini berarti dimasukkan ada 11 angka. Dari situ kita tahu berarti nilai K-nya sama dengan 11. Sehingga terjadi suatu barisan aritmatika. Tentukanlah beda yang baru. Berarti langsung aja masuk rumusnya. Gampang ya kan? Yang A, beda yang baru berarti B aksen sama dengan B per K tambah 1. Dimana beda yang lama berarti bagaimana mencarinya? Let's bikin dulu di sini ya. Berarti beda yang lama adalah 116 kurang 20. Berapa 116 kurang 20? Sama dengan 96. Ini kan? Kenapa langsung ini yang Miss kurangi 116 sama 20? Karena kan sebenarnya hanya ada 2 angka, yaitu 20 dan 116. Berarti kalau mencari bedanya langsung aja kurangkan 116 kurang 20. Ini beda yang lama. Berarti dapat kita B aksen sama dengan beda yang lama 96 per K-nya 11 tambah 1 sama dengan
96 per 12. Berapa 96 per 12? 8. Berarti beda yang baru sama dengan 8. Oke, kita lanjut. Untuk yang bagian B-nya, suku tengah barisan aritmatika baru dan letaknya. Berarti kita mencari suku tengahnya. Suku tengah yang baru ya, barisan aritmatika baru. Rumus suku tengah tadi apa? Setengah A tambah UN kan? Nah, A-nya itu masih tetap. Karena apa? Kan disisipkan di antara 20 dan 116. Berarti masih tetap angka pertamanya itu si 20. Berarti kita bikin tetap ini 20. Si UN-nya lah sekarang. UN-nya, suku terakhirnya. Masih kasih 116? Masih. Karena apa? Dia disisipkan di antara 20 dan 116. Ya kan? Berarti jadinya suku tengahnya sama dengan 1/2 kali A-nya 20 tambah 116. Atau ini UN aksen buat ya. Sama dengan 1/2 kali 120 tambah 116, 136. Berapa ini 136 bagi 2? 13 bagi 2, 6, berarti 68. Nah, berarti suku tengahnya itu adalah si angka 68. Terus katanya sama letaknya, kita mencari letaknya, berarti mencari si T-nya, ya kan, si T-nya. Sini disebut ya. Nah, apa tadi rumus mencari T? Rumus mencari T sama dengan N tambah 1/2. Ini kan. Tapi N ini kan banyak angkanya. Nah, yang pertama kali tadi banyak angkanya hanya ada 2, yaitu 20 dan 116. Nah, karena udah disisipkan 11 bilangan, karena yang ditanyakan letak suku tengah barisan yang baru kan. Karena udah disisipkan 11 angka, berarti jadi berapa banyak angkanya? Kita anggaplah ini sebagai N yang baru, N aksen. Tadi 20 sama 116 ada 2 angka, disisipkan 11 angka, berarti 2 tambah 11. Berapa? 13, berarti ada 13 angka, ya kan? Baru tambah 1/2 sama dengan 14/2 sama dengan 7. Berarti si 68 ini adalah suku ke-7. Itu dia. Paham ya? Jadi nggak perlu repot-repot mencari banyak angka yang baru. Langsung lihat aja. Banyak angka di awal tadi ada berapa? Ada 2. Disisipkan 11 angka. Berarti menjadi 13 angka. Baru N aksen tambah 1. 13 angka tambah 1/2. Dapatlah dia 7. Bisa ya? Itulah dia mengenai suku sisipan. Nah, setelah selesai kita membahas mengenai barisan aritmatika, sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu mengenai deret. Deret aritmatika artinya jumlah suku-suku bilangan dari barisan aritmatika atau U1 tambah U2 tambah U3 sampai UN. Artinya, kalau tadi dia barisan aritmatika, itu terdiri dari susunan bilangan-bilangan yang memiliki beda tetap, ya kan? Nah, kalau si deret ini, kita menjumlahkan suku-sukunya itu. Misalkan, kalau misalnya diminta mencari jumlah 20 suku pertama, berarti kita menjumlahkan suku pertama, tambah suku kedua, tambah suku ketiga, sampai suku ke-20. Itulah yang dimaksud dengan deret. Tapi kalau kita jumlahkan satu persatu kayak gitu kan panjang. Jadi ada rumus yang kita gunakan, yaitu namanya rumus SN. Rumus SN sama dengan, nah ini dia, kalian bisa menggunakan 3 jenis rumus. Pertama, kedua, ketiga. Yang pertama itu adalah N/2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nih, ini yang pertama. Terus rumus yang kedua tetap N/2. Tapi ini jadi kita persingkat. Lihat ya, ini kan 2A tambah N kurang 1 kali B mirip dengan rumus UN, yaitu rumus UN adalah A tambah N kurang 1 kali B. Bedanya kalau dia di UN hanya A. Tapi kalau dia di SN, dia 2A. Berarti dari sini bisa kita buat di sini menjadi A tambah UN. Ini dia.
A tambah UN. Dimana rumus UN adalah A tambah N kurang 1 kali B, ya kan? Karena 2A berarti tambahi A-nya di sini, gitu. Terus rumus yang ketiga, ini kalau dikasih tahu suku tengah dari si aritmatikanya, dari barisan aritmatikanya, kita mau mencari deretnya. Rumusnya itu adalah N kali UT. Kalau dikasih tahu suku tengahnya. Ketiga rumus inilah yang bisa kamu gunakan. Nah, langsung kita praktek ke contoh. Contoh yang pertama, dalam suatu deret aritmatika diketahui suku ke-6 65. Kita buat U6 sama dengan 65. Terus suku ke-10 berarti U10 sama dengan 97. Hitunglah jumlah 20 suku pertama. Berarti kita disuruh mencari S20, ya kan? Nah, untuk mencari S20 kita bisa menggunakan rumus yang ini. Bisa juga yang ini. Tapi kalau yang ini enggak lah ya kan, karena enggak ada dikasih tahu suku tengahnya. Nah, ini juga kita nggak ada dikasih tahu suku terakhirnya atau si UN-nya, berarti kita menggunakan ini aja. Dimana kita harus tahu A-nya berapa dan B-nya berapa. Bagaimana tadi cara mencari A dan B? Ada dua cara yang contoh tadi ya kan. Bisa menggunakan eliminasi substitusi atau bisa menggunakan cara cepat mencari nilai B. Setelah dapat nilai B, kita substitusi dapat nilai A, ya kan? Jadi Miss mau menggunakan cara cepat aja. Dimana mencari B-nya itu sama dengan yang dikasih tahu ada berapa? U6 sama U10, berarti U10 kurang U6 per 10 kurang 6 sama dengan U10-nya 97 kurang U6-nya 65 per 10 kurang 6, 4. 97 kurang 65, berapa ini? 32 per 4 sama dengan 8. Dapatlah nilai B-nya. Sekarang kita mencari A-nya. Nah, mencari A-nya, kita bisa menggunakan dari U6, bisa juga dari U10. Kalau Miss mau U6. U6 itu rumusnya adalah A tambah 5B, ya kan? A tambah 5B. Udah ada nilai U6, udah 65. Sama dengan A yang mau kita cari, 5 kali B. B-nya adalah 8. Dari sini dapat 65 sama dengan A tambah 40, dapatlah nilai A sama dengan 65 kurang 40, ya kan? Berapa 65 kurang 40? 25. Nah, setelah kita dapat nilai A-nya, udah gampang, tinggal kita cari yang ini. Yaitu masukkan rumus SN-nya. Batasi di sini ya. Rumus SN-nya, dimana yang dicari adalah S20. Berarti S20 sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Sama dengan N per 2, N-nya 20, berarti 20 per 2 kali 2A, A-nya 25, 2 kali 25. Tambah N kurang 1, N-nya berapa? 20, kurang 1, 19. Berarti 19 dikali B-nya adalah 8. Sama dengan 20 bagi 2, 10. Terus ini 2 kali 25, 50. Tambah 19 kali 8, 10 kali 8, 80. 9 kali 8, 72. Berarti 152. Sama dengan 10 kali 50 tambah 152. 202. 10 kali 202 adalah 2020. Nah, inilah jawabannya untuk yang contoh pertama. Bisa ya? Selanjutnya contoh yang kedua, tentukan jumlah semua bilangan bulat antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5. Berarti dia ada angka yang habis dibagi 5 di antara 100 dan 300. Kalau di antara 100 dan 300 itu artinya 100-nya tidak ikut dan 300-nya enggak ikut. Itu ya. Berarti kita mau disuruh menjumlahkan semua bilangannya itu, yang ditanya jadinya si deret. Kita kerjakan. Dari sini berarti kita tahu angkanya. Antara 100 sampai 300 yang habis dibagi 5. Berarti angka pertamanya itu adalah si 105, ya kan? 105, terus angka keduanya 110, sampai dia angka terakhirnya adalah 292.
ya kan? Ingat ya, cluenya antara 100 dan 300. Jadi, walaupun 100 ini dan si 300 ini bisa dibagi dengan 5, tapi mereka tidak ikut. Itu dia. Nah, dari sini berarti kita dapat A-nya adalah 105. Dan karena udah ada langsung suku yang terakhir, itu si 295, berarti kita menggunakan rumus yang ini aja, ya kan? Yaitu si N/2 kali A tambah UN. Tapi kita belum tahu N-nya berapa, karena kan kita nggak tahu dari 100 sampai 300 itu ada berapa banyak angkanya, kita belum tahu. Jadi kita cari dulu N-nya dengan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Dari sini B-nya 5 ya, karena kan habis dibagi 5. Jadinya UN-nya sih 295 sama dengan A-nya 105 tambah N kurang 1 dikali B-nya 5. Jadinya 295 sama dengan 105 tambah 5N kurang 5. Dapat dia 295 sama dengan 105 kurang 5, 100 tambah 5N. Tahu 5N sama dengan 295 dikurang 100, ya kan? 5N sama dengan 295 kurang 100 sama dengan 195. N sama dengan 195 bagi 5. Berapa ini? 195 bagi 5 berarti 15 bagi 5, 39. Inilah dia si N-nya. Berarti udah bisa langsung kita masukkan rumus yang ini ya. Jadinya SN-nya, N-nya berganti menjadi 39. Si S39 sama dengan N/2 kali A tambah UN. Sama dengan 39/2 dikali A-nya adalah 105 tambah UN-nya 295. Sama dengan 39/2 dikali 105 tambah 295 berarti 400. Sama dengan 400 dengan 2 habis ya. Dicoret tinggal 200. Jadi 39 kali 200. 39 kali 2 78 berarti 7.800. Berarti jumlah semua angka di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 adalah 7.800. Ini dia. Oke. Selesailah pembahasan kita mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang mau diperbaiki, siapa tahu ada yang salah perhitungan tadi, bisa melalui kolom komentar atau bisa juga melalui chat pribadi sama Miss. Oke, terima kasih.